Kita akan membangun sistem yang lebih kompleks, dalam artian kita tidak lagi menggunakan WordPress, namun kita akan membangun admin panel menggunakan admin panel dari Core UI. Oke, kita mulai. Kita tulis saja di sini, saya akan membangun website dengan stack, dan untuk panel admin saya gunakan Core UI yang berbasis React.js. Berikan panduan untuk menerapkan Core UI admin panel dalam stack. Nah, ini adalah awal dari bagaimana kita untuk bisa menerapkan ya. Nah, kita dapatkan kode ini. Jadi kita bisa menggunakan untuk selanjutnya kita customize sesuai kebutuhan kita. Dan ini adalah kodenya, ini sumber dayanya. Oke, seperti itu. Kita di sini ada panduannya ya. Kita sudah diajarkan, persiapkan buat project man. Gunakan create React app untuk membuat proyek React. Install Core UI dengan cara npm install @coreui/react@coreui/icons-react. Download Core UI free atau pro dari coreui.io. Copy file CSS dari Core UI ke folder public dalam proyek React Anda. Pastikan Anda memiliki Node.js dan npm atau Yard. Konfigurasi Core UI, impor komponen, impor CSS Core UI di file apps.js atau di file CSS global. Impor komponen Core UI yang ingin digunakan. Nah, ini masukkan codingnya ini ke dalam file app.js. Masukkan. Lalu atur struktur, gunakan komponen layout Core UI seperti si sidebar, si navbar, si footer untuk membangun struktur dasar admin panel Anda. Buat file terpisah untuk komponen individual seperti dashboard.js, users.js, product.js. Buat navigasi, gunakan si sidebar nav dan si sidebar nav item untuk membuat navigasi di sidebar. Tentukan link untuk setiap item navigasi yang mengarahkan ke komponen yang sesuai. Ini masih awal ya, jadi nanti kita bisa juga ubah untuk navigasinya ini dengan sesuai data yang ada di dalam database. Nah, nantinya di sini integrasi dengan backend atau Node.js. Jalankan server Node.js. Buat server Node.js menggunakan Express.js atau framework server Node.js lainnya. Pastikan server Anda berjalan dan terhubung ke database. Nah, iya kan? Di sini kita berkaitan dengan database. Kita ada jalankan server Node.js. Kita gunakan Express.js, jadi tetap ada Express.js. Buat API endpoint untuk mendapatkan data dari database yang akan ditampilkan di admin panel. Nah, seperti yang tadi dibilang masalah navigasi, kita itu datanya menggunakan API endpoint. Panggil API, gunakan fetch atau axios dalam komponen React untuk memanggil API
endpoint dan mendapatkan data. Tampilkan data yang didapatkan dalam komponen core UI seperti ctable, csart, dan sebagainya. Implementasi autentifikasi. Gunakan token JWT atau metode autentifikasi lainnya untuk mengamankan akses ke API backend. Gunakan komponen core UI seperti cform untuk login dan cpage untuk menampilkan status login. Ini kan sebuah dashboard ya. Artinya ketika kita ingin aman sekalipun, kita bisa meletakkan dashboard admin ini di luar sistem. Jadi kita setelah selesai melakukannya, kita bisa melepasnya atau menghapus ya kan. Ketika kita ingin menggunakannya lagi, baru kita bisa mengaksesnya lagi. Atau kita bisa memasang di komputer khusus, bisa di komputer manajer atau komputer siapapun itu, yang mana itu hanya bisa diakses dari sana. Ini untuk keamanan. Nah, ini ada contoh implementasi. Berikut contoh implementasi sederhana untuk menampilkan data produk di dashboard. Komponen yaitu dashboard.js. Kita masukkan ini. Kita masukkan. Oke, tips dan trik. Gunakan recruiter untuk menavigasi. Gunakan recruiter DOM untuk mengatur navigasi antar halaman admin panel. Gunakan Redux atau Sustain untuk pengelolaan state. Gunakan hooks seperti useState, useFact untuk mengelola state dan efek samping di komponen React Anda. Tambahkan fitur tambahan. Nah, di sini kita bisa menambahkan fitur seperti misalnya untuk penambahan atau penghapusan menu. Nah, kita butuh menu. Seperti kalau di dashboard pada WordPress, di sana kita ada menu appearance, di sana ada menu. Dan kita tidak perlu template di sini karena ini kan headless. Artinya bagaimana apa yang tampil di dalam front end itu ya dieditnya dari front end. Kita bisa tambahkan misalnya untuk katakanlah menu untuk drag and drop untuk membuat page. Nah, itu ada di front end. Itu tidak ada di back end. Nah, kita bisa tambahkan fitur itu di menu. Kita hanya sampai menu. Nah, untuk seperti itu kita pun bisa membuat page itu di katakanlah hanya penetapan istilahnya nama halaman, tapi untuk namanya editing front end tetap ada di front end. Oke, seperti itu penjelasan awal mengenai cara implementasi admin panel Core UI pada MERN Stack, MERNN Stack.